Tuvalu terancam tenggelam pada akhir abad ini karena perubahan iklim. Mengutip dari Carly Tales, naiknya permukaan laut sampai 3,9 mm per tahun membuatnya terancam tenggelam. Sedihnya lagi, negara terkecil keempat di dunia ini menjadi negara yang jarang sekali dikunjungi oleh turis. Menurut data yang ada, hanya sekitar 3.700 turis yang datang di pertengahan tahun ini. Ini dia fakta seputar negara Tuvalu. Tuvalu dulunya dikenal sebagai Kepulauan Ellis, negara di Samudra Pasifik Barat Tengah. Wilayah Tuvalu terdiri dari 9 pulau karang kecil yang tersebar dalam rantai yang terletak kira-kira dari barat laut ke tenggara dengan jarak sekitar 676 km. Negara ini memperoleh kemerdekaannya pada 1 Oktober 1978 dari pemerintahan Britania Raya atau Inggris. Bentuk pemerintahan negara Tuvalu adalah monarki konstitusional dan lagu kebangsaannya adalah Tuvalu Mote Atua. Adapun bahasa resmi yang dipergunakan di negara ini yaitu bahasa Tuvalu dan bahasa Inggris. Sementara mata uang yang berlaku adalah dolar Australia. Orang Tuvalu adalah Polinesia dan bahasa mereka, Tuvalu, terkait erat dengan bahasa Samoa. Wilayah ini dihuni pada zaman prasejarah oleh orang Mikronesia dari Kepulauan Gilbert atau yang sekarang dikenal dengan Kiribati. Jumlah penduduknya sendiri ada sekitar 11.000 jiwa. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan secara luas. Dan sebagian besar penduduknya adalah anggota gereja Tuvalu atau bekas gereja Protestan Kepulauan Ellis. Walaupun kebanyakan orang tinggal di pulau-pulau terluar dalam rumah tangga keluarga besar mereka, sekitar sepertiga penduduk ini tinggal di Funafuti, pusat pemerintahan dan perdagangan. Pertumbuhan populasi diperlambat oleh keluarga berencana dengan harapan hidup saat lahir adalah sekitar 60 tahun. Sekitar 10% penduduk ini tinggal di luar negeri, baik mengejar pendidikan, bekerja di industri fosfat Nauru, atau bekerja di kapal dagang. Tuvalu punya hubungan udara dengan Kiribati dan Fiji untuk pengiriman internasional, serta tergantung pada layanan regional yang tidak teratur. Pesawat amfibi telah digunakan untuk perjalanan antar pulau, tetapi umumnya pulau terluar bergantung pada satu kapal pemerintah. Sepeda motor sangat umum di Funafuti, dan hanya ada sedikit mobil. Terlebih ketika di Tuvalu, mereka sangat bergantung pada bantuan asing. Mereka mengimpor sebagian besar makanan, bahan bakar, dan barang-barang manufaktur. Fiji, Australia, Selandia Baru, dan Jepang adalah di antara mitra dagang utama dari negara Tuvalu. Retail ditangani oleh masyarakat koperasi berbasis komunitas. Tuvalu menggunakan mata uang Australia, tetapi juga mengeluarkan mata uangnya sendiri. Ada satu bank usaha patungan pemerintah komersial. Negara yang jarang dikunjungi. Fakta negara Tuvalu lainnya adalah menjadi salah satu yang paling jarang menjadi destinasi wisata para turis. Urutannya yaitu Republik Nauru, Somalia, lalu Tuvalu. Namun, untuk negara paling tinggi kunjungan wisatawannya adalah Prancis. Prancis memegang rekor 89,4 pengunjung di tahun 2019 menurut Rome City Now. Wisatawan yang datang ke Tuvalu pada 2019 hanya sekitar 2.000 wisatawan. Jumlah ini cenderung kalah jauh dengan turis yang datang ke Indonesia. Pada tahun 2020, jumlah pelancong luar negeri yang datang ke Indonesia mencapai 4 juta kunjungan. Jumlah ini sebenarnya sudah mengalami penurunan karena di tahun 2019, kunjungan ke Indonesia itu mencapai 16 juta kunjungan yang dilansir dari Kemenkraf. Fasilitas wisata yang sulit. Walaupun ada 11.000 jiwa di negara ini, kondisi tersebut belum cukup untuk menjadi modal dalam memperbaiki ekonomi dari sektor pariwisata. Salah satu alasannya adalah akses menuju Tuvalu yang masih sangat sulit.
Penerbangan menuju Tuvalu tak selalu ada setiap hari. Adapun hanya 2 kali seminggu, yaitu melalui Fiji. Bahkan ada yang hanya melayani penerbangan sekali seminggu melalui Kiribati Air. Bukan hanya itu saja, negara ini tidak menerima kartu kredit. Sebagian besar transaksinya masih pakai uang tunai. Mata uangnya pun hanya dolar Australia. Di negara Fiji sendiri, mata uang ini sangat sulit didapatkan oleh para wisatawan. Terancam tenggelam. Posisi Tuvalu berada di antara Australia dan Hawaii. Kekhawatiran muncul kalau negara itu pada akhirnya akan ditelan oleh naiknya permukaan laut. Kenapa? Karena suhu di Australia telah menghangat sebesar 1,4 derajat Celcius. Diperkirakan suhu global dapat meningkat sebesar 1,8 derajat Celcius pada tahun 2040. Dalam hal permukaan laut, telah terjadi kenaikan 20 cm antara tahun 1901 sampai tahun 2018. Karena air yang lebih hangat dan geysir yang mencair, diperkirakan kenaikan selanjutnya sebesar 15 sampai 25 cm pada tahun 2050, melansir dari laman independen. Jadi, walaupun titik tertinggi di atas permukaan laut Tuvalu adalah 4,5 meter, tetapi ketinggian umum dari permukaan laut adalah sekitar 1,2 meter. Nah, itu dia fakta tentang Tuvalu yang hampir tenggelam. Pertanyaannya, apakah kamu bisa membayangkan kalau kamu menjadi warga negara Tuvalu?